Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi di kesempatan kali ini dalam metode pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini akan saya sedikit sampaikan pada materi bab 2 fikih minuman halal dan haram. Seperti yang kalian sudah ketahui sebelumnya pada materi bab pertama, yakni adalah makanan haram dan halal. Oke, untuk yang selanjutnya ini adalah minumannya. Sejatinya manusia tidak lepas dari kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena banyak sekali penelitian bahwa menunjukkan lebih dari 50%, hampir mendekati 70% dari tubuh kita ini adalah cairan atau air. Oleh sebab itu dalam sebuah keadaan darurat, manusia tidak akan bisa hidup jika tidak minum air dalam jangka waktu 3 hari. Jadi bisa kalian bayangkan manusia tanpa air. Dalam hal ini air yang untuk dikonsumsi jelas harus memenuhi beberapa syarat seperti bersih, sehat, tidak kotor, tidak tercemar, dan yang jelas tentunya untuk bagi umat Islam adalah halal. Berkaitan dengan itu, Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai pada materi ini minuman halal dan haram. Oke, untuk yang menjadi bagian pertama, ya ini adalah minum. Apa sih itu minum? Sesuai di buku kita, buku kalian pada pelajaran bab 2, minum secara bahasa diartikan sebagai meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh untuk dikonsumsi atau diminum. Yakni minum adalah memasukkan cairan, memasukkan air dalam hal ini untuk tubuh manusia. Ya. Halal berasal dari bahasa Arab yang artinya melepaskan ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut agama, dan lain-lain. Sedangkan menurut ensiklopedia Islam adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dijatuhi hukum karena telah memenuhi beberapa syarat. Jadi secara ringkas, minuman halal adalah air atau zat cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya, yang diperbolehkan atau telah lolos dalam beberapa syarat-syarat hukum Islam. Oke, lanjut ke yang kedua adalah hukum minuman halal. Sebagaimana ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat ke-90, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berkurban untuk berhala pada waktu itu, atau mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Maidah diberitahukan bahwa hal-hal tersebut harus dijauhi karena adalah perbuatan setan. Ya. Lanjut, yang selanjutnya adalah jenis-jenis minuman halal. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, semua jenis air atau cairan tidak membahayakan bagi kehidupan manusia.
Jadi kalau kalian ingin minum, perhatikan dulu minuman yang kalian akan konsumsi. Apakah bersih, tidak terkena najis, apakah mengandung hal-hal yang memabukkan seperti alkohol dan sebagainya. Air atau cairan tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka. Ya, dalam hal ini cuka dipergunakan atau diperbolehkan untuk dalam hal masakan. Jadi ada beberapa makanan yang ditambahkan air cuka untuk menambah kesedapan rasa. Ya. Yang ketiga adalah air atau cairan itu bukan berasal dari benda najis atau benda suci yang terkena najis. Jadi ada air putih di dalam sebuah wadah itu terkena salah satu najis seperti kotoran hewan. Ya, berarti kalau sudah terkena hal-hal seperti itu, jelas itu tidak bisa dikonsumsi atau haram. Ya. Yang terakhir adalah air atau cairan yang suci didapatkan dengan cara-cara yang halal dan tidak bertentangan dengan Islam. Jadi meskipun air putih adalah halal dari sumbernya, namun untuk memperoleh air tersebut dengan cara mencuri, merampok atau mengambil alih sesuatu yang bukan haknya, itu sudah jelas dihukumi haram. Membiasakan mengkonsumsi minuman halal dapat membantu untuk kesehatan tubuh manusia. Ini dari hal segi kesehatan, ya. Belum lagi dalam kondisi peribadatan. Jadi kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang halal, minuman dalam hal ini akan memberikan ketenangan dalam beribadah, tidak dikhawatirkan dengan dosa, dan menjadi ikhlas dalam melaksanakan semua peribadatan. Ya. Hikmah mengkonsumsi minuman halal, ya, yang saya sebutkan tadi, membawa ketenangan hidup, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, bukan hanya sehat fisik namun sehat secara mental spiritual, mempunyai sifat jujur, mempunyai sifat dermawan dan sebagainya. Yang kedua, yang B adalah minuman haram. Ya, ada beberapa jenis minuman haram. Dalam hal ini hukumnya harus dijauhi karena dikhawatirkan dalam minuman itu mengandung sesuatu zat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Oke, arti minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh orang Islam tentunya, karena mudarat atau keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Apa sih salah satunya minuman haram itu? Yakni memabukkan, ya, menghilangkan akal, membuat kita merasa malas untuk beribadah atau bekerja. Nah, hukum minuman haram: dikonsumsi secara berlebihan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Meskipun minuman air putih halal, ya, jika kita minum secara berlebihan atau kita minum minuman yang kita sukai, mungkin es atau air sirup, itu kan halal. Kalau kita minumnya satu wadah secara full segini, kita habiskan sendiri sehingga menyebabkan kita kekenyangan atau bahasa Jawanya pelempoken. Ya, artinya itu sesuatu yang berlebihan dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya memabukkan dan menghilangkan akal sehat atau kesadaran. Jika kita mengkonsumsi minuman tersebut yang mengakibatkan hilangnya akal, yang mengakibatkannya adalah, sebabnya adalah segala aktivitas kita menjadi terganggu. Ya, kita contoh saja seperti sholat.
sebelum sholat kita minum khamr atau minuman keras, kita minum beberapa saat kemudian kita merasa pusing, itu sudah tanda-tanda kita mabuk. Ya, kalau dalam keadaan tersebut rasa beribadah atau rasa ingat sama Tuhan jelas hilang. Ya, maka dari itu sangat ditekankan di sini bahwa minuman seperti itu sebaiknya dijauhi. Ya. Merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orang yang meminumnya. Ya, jelas ini salah satu adat kita, yakni adalah unggah-ungguh atau sopan santun. Meskipun minuman itu halal, kalau kita meminumnya tanpa izin orang tersebut, maka minumannya juga haram. Yang ketiga, jenis-jenis minuman haram. Minuman haram dijelaskan di sini menjadi beberapa sumber, ya. Minuman yang berasal dari darah. Maksudnya apa? Darah adalah sesuatu jenis makanan atau minuman yang diharamkan untuk diminum. Loh, kenapa? Ya. Karena dikhawatirkan dalam darah itu mengandung beberapa kotoran atau beberapa kuman yang ikut terbawa oleh makanan dari binatang tersebut. Contoh, mungkin kalian pernah dengar ada pengobatan minum darah ular. Ular-ular tertentu yang diperdagangkan dibunuh atau disembelih, kemudian diambil darahnya untuk dikonsumsi. Menurut beberapa orang memiliki khasiat menyembuhkan asma, menyembuhkan asam urat, menyembuhkan peradangan dan lain-lain. Sampai sekarang yang Bapak dengar tidak ada penelitian secara spesifik mengenai darah ular bisa menyembuhkan penyakit. Ya, saya pernah mendengar podcastnya Deddy Corbuzier bersama Panji Petualang. Dia adalah sebuah, bisa dikatakan pawang ular, kobra, ular yang paling berbisa di dunia. Ya, dia mempunyai seekor ular kobra yang bernama Garaga. Di situ Panji menyampaikan bahwa sebenarnya darah ular bisa menyembuhkan itu belum bisa dipastikan. Lantas bagaimana ada yang menyebutkan itu bisa menyembuhkan? Sebenarnya itu tidak benar. Ya, maka dari itu anak-anakku, jika ada yang seperti itu maka jangan diikuti. Minuman keras atau khamar, jelas minuman di sini yang mengibatkan nanti kita menjadi mabuk, hilangnya kesadaran, hilangnya akal, dan membawa keburukan bagi kita bahkan orang lain. Contoh, banyak sekali kejadian kecelakaan baik motor atau mobil, salah satunya disebabkan pengemudinya dalam pengaruh minuman beralkohol. Ya, bayangkan betapa bahayanya kita mengemudi mobil atau motor dalam keadaan mabuk. Ya, kalau kita hanya melukai diri kita sendiri, menabrakkan ke pohon atau ke tembok, gak masalah. Bagaimana dengan kita menabrakkan kendaraan kita mengenai orang lain dan berujung dengan kematian korban? Bisa dibayangkan betapa besarnya dosa yang ditanggung akibat dari minuman keras. Nah, secara garis besar hukum minuman haram yakni adalah berupa hewan haram yang suatu minum dari hewan tersebut, seperti darah sapi, kerbau, darah
ular, darah anjing yang seperti saya katakan tadi. Yang kedua berupa nabati atau tumbuhan seperti tuak, buah aren, candu, morfin, air tape, segala sesuatu yang pada endingnya mengakibatkan hilangnya kesadaran. Ya, demikian video penjelasan singkat mengenai minuman halal dan haram. Bapak berharap kalian bisa mengambil pelajaran dari sini bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan kesehatan tubuh, kesehatan jiwa, kesehatan rohani umatnya. Maka diberilah beberapa minuman halal dan haram untuk bisa dipilih manusia mana yang baik, mana yang buruk bagi kesehatannya. Demikian dari Pak Lutfi, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.